Baik teman-teman, di sini kita akan coba mereview dari artikel di sini tentang pengaruh eee, metode pengolahan ya terhadap nutrisi dan juga komposisi fisikokimia pada ikan. Oke, di sini tahun 2018 dan ini adalah penulisnya. Informasi apa saja sih yang kita bisa dapatkan di artikel ini? Ya saya tidak perlu rasanya tidak cukup waktu kalau kita harus mereview semuanya. Nah, di sini saya akan mencoba mereview terkait dengan materi kita, yaitu tentang pengaruh pengolahan panas terhadap zat gizi. Oke, untuk pendahuluannya di sini disampaikan bahwa memang untuk produk ikan atau ikan dan produk dari ikan itu sangat penting sekali ya. Di beberapa negara sebenarnya kalau di jurnal di sini dijelaskan di Eritrea. Eritrea itu kalau tidak salah ada di Afrika Timur ya. Jadi untuk volume penangkapan ikannya itu lebih dari 80.000 ton per tahun. Dan itu cukup banyak juga ya kalau untuk artinya konsumsi ikan di negara ini juga sangat tinggi seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa untuk ikan itu dia sudah diketahui kandungan-kandungan nutrisinya, seperti kandungan air atau kadar airnya sekitar 70 sampai 84%, ada protein 15 sampai 24%, kemudian ada lemak 0,1 sampai 22%, ada mineral kalsium dan lain sebagainya. Jadi memang ikan itu merupakan bahan pangan yang memang kaya akan zat gizi ya, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dalam suatu bahan pangan hampir tidak ada yang hanya memiliki satu kandungan zat gizi saja. Biasanya dalam satu bahan pangan itu banyak kandungan zat gizi yang lainnya ya. Oke, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa mengkonsumsi ikan itu dapat memberikan efek kesehatan untuk kita kayak gitu ya. Untuk memberikan pencegahan terhadap beberapa penyakit di sini disampaikan ya, ada penyakit jantung, ada penyakit kanker, ya kemudian, beberapa penyakit yang berbahaya lainnya. Nah, kenapa? Karena memang di dalam ikan itu dia memiliki kandungan asam lemak tak jenuhnya cukup tinggi, ada omega 3, ada EPA, kemudian ada DHA dan lain sebagainya. Jadi mengkonsumsi ikan itu bisa memberikan, efek kesehatan untuk kita juga, karena memang kandungan gizi yang ada di ikan itu sangat kita butuhkan, terutama kandungan proteinnya ya. Kita sudah tahu bahwa protein itu sangat penting sekali untuk tubuh kita, untuk sebagai zat pembangun dan lain sebagainya. Oke, kemudian, yang menarik juga di artikel ini disampaikan bahwa selama proses pengolahan itu banyak yang terjadi seperti itu ya. Jadi di sini disampaikan, depending of the extent of heating and temperatur ya. Nah, ini dia dapat menyebabkan bahwa panas panas dan temperatur itu memberikan pengaruh juga. Di sini banyak protein yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas selama proses pengolahan tersebut. Oke, di sini banyak juga informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Ini masih di pendahuluannya ya, teman-teman mungkin nanti bisa baca lebih lengkap ada di jurnal ini, di artikel ini ya. Nah, kemudian saya langsung saja ke bagian kalau ini tadi sudah ya, kalau chemical composition tadi sudah dijelaskan, ya kurang lebih ada kandungan kadar airnya, protein, lemak, dan lain sebagainya di sini sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya itu ada di fish as a food ya. Jadi ikan itu sebagai makanan. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ikan itu merupakan sumber bahan pangan yang memiliki komposisi kimia yang
sangat tinggi ya, yang penting dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti adanya protein, ada lemak, kemudian ada vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, dan lain sebagainya. Mineral, ada iron, kalsium, iodin, potasium, dan seterusnya, serta ada kandungan karbohidrat ya. Jadi kalau kita lihat di ikan itu tidak hanya kandungan protein saja, tapi juga ada kandungan lemak maupun karbohidratnya. Nah, di banyak negara itu untuk ikan sendiri biasanya digunakan untuk, komponen diet ya, atau sumber yang bagus untuk nutrisi. Oke, itu terkait dengan ikan. Kemudian di sini ada efek of processing in fish biochemical composition. Jadi yang namanya pengolahan itu kan dia didefinisikan pada konteks ikan ini dari ikan diambil ya baik itu misalnya di laut ataupun di kolam sampai dia menjadi produk yang dapat dikonsumsi oleh manusia seperti itu ya. Nah, secara umum metode pengolahan pada ikan ini dia dapat melibatkan high and low. Jadi bisa dengan temperatur yang tinggi ataupun rendah. Misalnya chilling itu apa? Berarti kan pendinginan, kemudian ada freezing ya, ada canning. Canning itu adalah pengalengan dan lain sebagainya ya. Ada drying, pengeringan, salting, penggaraman, fermenting, berarti kan fermentasi, sun drying. Jadi sun drying juga masuk tuh ke dalam pengolahan ikan. Pengeringan menggunakan matahari. Itu kan banyak ya beberapa produsen mengeringkan ikan itu di bawah sinar matahari secara langsung seperti itu. Nah, beberapa metode yang bisa diterapkan pada pengolahan ikan itu dia memiliki teknik yang berbeda dan tentu juga memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kandungan kimia, fisika maupun komposisi nutrisi dari ikan yang sudah diolah tersebut. Oke, di sini banyak sekali teman-teman informasi yang bisa kita dapatkan. Saya langsung ke yang terkait saja ya dengan materi kita. Di sini ada effect of cooking. Nah, jadi untuk pengolahan yang melibatkan panas pada ikan itu kita bisa menempuh dengan berbagai macam cara ya. Ada boiling, baking, roasting, frying, grilling ya. Jadi bisa dengan banyak cara ya kita melakukan pengolahan terhadap yang melibatkan panas. Di sini ada Baik, saya ulangi bahwa proses pemanasan itu pada ikan sangat banyak sekali ya metode yang bisa kita terapkan. Boiling ya yang melibatkan pemanasan juga, kemudian ada baking, roasting, frying, penggorengan, atau grilling. Oke, kemudian di sini bahwa yang namanya tekstur dan penampilan pada ikan itu dia sangat berkontribusi sekali ya dalam penerimaan konsumen. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini, di tabel di sini, di mana ada yang segar, kemudian ada yang digoreng, selain digoreng kemudian ada yang di oven, kemudian ada yang dipanggang ya, pemanggangan. Nah, kita bisa melihat di sini untuk kadar airnya, protein, kemudian abu ya, ada basis kering ya, ada basis basahnya. Kita bisa melihat di sini untuk raw, artinya yang segarnya, kadar airnya saja. Kadar air ya artinya kan memang tinggi ya kalau untuk bahan yang masih segar. Nah, di sini 60,68 satuannya biasanya persen di sini ya. Kemudian ada yang digoreng itu mengalami penurunan kadar airnya, yaitu menjadi 43,12%. Kemudian ada yang menggunakan oven, ada yang pemanggangan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa
Eee, ya berbeda nyata semuanya ya. Jadi antara yang segar, digoreng, yang di oven maupun pemanggangan itu dia memberikan perbedaan yang nyata untuk kadar air. Ya artinya untuk kesimpulannya bahwa jenis pengolahan itu akan memberikan pengaruh terhadap kandungan kimia yang ada dalam suatu bahan pangan. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di misalnya di lemak, di lemaknya. Nah, lemak untuk yang raw atau yang segar itu sekitar 15,44%. Kemudian mengalami peningkatan pada proses penggorengan yaitu 21,23%. Kenapa bisa terjadi peningkatan? Otomatis ketika kita melibatkan penggorengan, kan kita menggunakan minyak ya. Minyaknya itu kan berkontribusi juga dalam peningkatan kadar lemak pada ikan tersebut. Kemudian ketika di oven itu justru turun dari yang segarnya ya, kemudian saat di pemanggangan 16,42%. Oke, dan seterusnya. Jadi dari informasi ini kita bisa mengambil kesimpulan, tadi sudah saya sampaikan bahwa jenis pengolahan itu akan memberikan pengaruh terhadap kandungan zat gizi pada suatu bahan pangan. Ini untuk berbagai macam metode. Nah, seandainya kita hanya menggunakan satu metode saja, seperti penggorengan. Yang kita kondisikan di sini adalah suhunya. Nah, suhu ini tentu akan memberikan pengaruh juga terhadap kandungan zat gizi dari bahan pangan tersebut ya. Baik, kemudian di sini masih ada effect of freezing, tidak di pertemuan ini ya, nanti akan dibahas tersendiri terkait dengan freezing dan chilling ya. Kemudian di sini oke, ya itu tadi ya terkait dengan saya rasa cukup secara umum saja terkait dengan pengaruh pengolahan terhadap kandungan zat gizi dari suatu bahan pangan tersebut. Jadi memang selama proses pengolahan yang melibatkan panas itu akan memberikan pengaruh terhadap kandungan zat gizinya, baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Dan juga kalau di sini dijelaskan ya, adanya kehilangan vitamin, mineral, dan beberapa asam amino esensial lain dan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat lainnya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan review artikel untuk pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, insya Allah ke depan kita perbaiki. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.